Dia ciu nang, tak dia ciu kue. Kinjit nang ai kue bacang. Hari ini kita akan bercerita tentang asal usul hari bacang. Jadi hari ini ngau we ciu ngau kalender lunar bulan kelima, hari kelima ya. Jadi orang Tionghoa itu cocoy, makan besar. Jadi kita makan bacang. Kita dengarkan ya ceritanya yang paling banyak dikisahkan belakangan ini ya. Maksudnya sampai belakangan ini. Yuk kita dengarkan. Hari ini Ngau We Ciu Ngau di kalender lunar bulan kelima, hari kelima itu hari festival Tuan Wu Jie Kuai Le gitu ya. Kalau orang mengucapkannya itu Tuan Wu, festival Tuan Wu itu ditandai dengan makan bacang. Jadi untuk kalender nasionalnya itu bertepatan dengan 14 Juni ya hari ini ya. Setiap tahun dia tidak pernah sama. Tapi kalau kalender lunarnya dia selalu sama. Ngau We Ciu Ngau bulan kelima, hari kelima. Jadi untuk kalangan Tionghoa ya, kita punya 5 perayaan besar dalam satu tahun. Dimulai dari cocoy yang 5 kali ya, 5 kali cocoy. Cocoy itu kita kumpul keluarga, makan besar, makanannya banyak jenis dan jumlahnya banyak. Jadi ada 5 kali ya. Yang pertama itu cap me, yang kedua ngowe coy, ini yang makan bacang. Yang ketiga tong chiu yang kita makan kue bulan ya. Yang keempat tang coy yang kita makan onde-onde. Yang kelima sacap me itu malam terakhir di satu tahun ya, dan besoknya kita Imlek gitu ya. Jadi ada 5 kali. Yang hari ini kita bahas sejarah singkatnya tentang hari bacang. Ini ya, cang ya. Cang itu nama makanannya cang. Ada berjenis-jenis tergantung budaya masing-masing ya. Yang ini yang aku tunjukkan kicang. Ini tidak ada isi, cuman isinya ketan gitu ya. Terus ada lagi yang namanya bacang yang sering kita makan belakangan ini ya. Bacang itu isinya bak, itu kan daging. Isinya daging, kacang, hebi dan lain-lainnya ya, disebut bacang. Makanannya cang. Jenis-jenisnya ditentukan isi apa, baru disebut apa cang gitu ya. Bacang, kicang gitu, yang ini kicang. Jadi kisahnya itu asal usul cang ini ya, itu dikisahkan pada zaman dahulu kala itu di negara Chu. Ada seorang menteri yang sungguh sangat baik hati dan pintar, dan dia juga seorang sastrawan ya. Namanya Menteri Chu Yuan. Dia hidup di negara Chu. Jadi Menteri Chu Yuan ini sangat baik hati dan lain-lainnya. Dia juga seorang penasihat yang handal. Dia juga pandai berdialog dengan negara lain, sehingga di dalam pihak negaranya itu ada bangsawan-bangsawan yang sirik dengan dia, yang tidak sependapat dengan dia gitu. Jadi mereka berusaha menjatuhkan dia, dan mereka akhirnya berhasil, dan Menteri Chu ini diasingkan ke tempat lain. Diasingkan, dia berhasil disingkirkan. Pada saat dia disingkirkan itu, diasingkan, negara Chu ini berperang melawan negara Qin, dan tanpa nasihat dari si Menteri Chu Yuan ini, negara Chu jadi kalah. Pada saat Menteri Chu mendengar negaranya kalah perang gitu ya, takluk kepada negeri Qin, dia menjadi sangat kecewa karena dia itu sangat mencintai negaranya dan dia sangat loyal kepada negaranya. Kemudian dia menulis sebuah puisi sebelum dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sungai gitu ya. Dia menulis sebuah puisi namanya Huai Sha, itu puisi dia yang terakhir. Kemudian dengan memeluk satu batu besar, dia menerjunkan diri ke dalam sungai, ke sungai Miluo. Jadi si Menteri Chu Yuan ini melompat ke sungai, Tiaokang ya, bunuh diri gitu, karena dia merasa sangat kecewa. Dia merasa sakit, tidak bisa menerima negaranya kalah gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi dia melompat ke sungai Miluo, Jesuasi ya. Terus
begitu rakyatnya mendengar si menteri tercinta ini mengakhiri hidupnya di Sungai Milwo. Jadi para rakyat negara Chu ini beramai-ramai pergi ke Sungai Milwo untuk mencari jasad sang menteri. Jadi mereka mendayung perahu sambil membunyi-bunyikan suara-suara bising biar makhluk-makhluk yang di sungai itu menjauh dari jasadnya si menteri gitu ya. Dan mereka membungkus makanan yang terbuat dari ketan, membungkus pakai daun bambu dan diikat pakai tali merah, yang kemudian mereka buang ke sungai dengan harapan ikan-ikan dan makhluk yang ada di Sungai Milwo itu tidak memakan jasadnya si menteri. Jadi mereka dengan harapan para ikan dan lain-lainnya itu memakan makanan yang terbungkus dari daun ini yang dilempar ke sungai dan tidak memakan jasadnya si menteri, sehingga kejadian itu menjadi suatu peringatan. Jadi makan bakcang ini peringatan akan Menteri Chu Yuan ya, yang begitu dicintai oleh rakyat gitu ya. Jadi pada saat ngou we chiu ngou nong chong nang jiacang, untuk kiniam si jenderal si menteri ya. Jadi menghormati si menteri dan menjadi satu festival. Maka ngou we choi itu ditandai dengan makan cang, bisa kicang, bisa bakcang gitu ya, dan mendayung perahu naga, Peleng Chun gitu ya. Itu cerita singkatnya. Jadi ceritanya ada berbagai versi ya, cuman yang aku ceritakan tadi itu yang paling banyak diceritakan kepada generasi-generasi sekarang ya. Jadi makan bakcang itu merupakan suatu kiniam, peringatan kepada Menteri Chu Yuan yang begitu dicintai oleh rakyat. Sudahkah kamu makan bakcang hari ini? Selamat Festival Bakcang, selamat Hari Bakcang ya. Tuan Wu Jie Kuai Le. 再见，姐姐们，大家就来啦。